Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri jika orang ketiga yang merebut mantan darimu adalah setan berwujud manusia. Ya. Nah, di dalam surat An-Nas dijelaskan bahwa setan itu ada 2 golongan. Dari golongan jin dan golongan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau godaan bisikan setan yang bersembunyi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan kejahatan atau kebencian, kedengkian, godaan ke dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi kalau setan dari golongan jin tentu tidak kelihatan. Ya, yang paling sulit dihadapi adalah setan dari golongan manusia. Itu yang paling sulit, ya. Dia bersembunyi, tapi bersembunyinya beda dengan setan dari golongan jin. Bersembunyinya dalam wujud seorang wanita yang begitu manis, yang begitu cantik, yang begitu lembut, yang begitu pintar, yang kaya, dan seterusnya. Atau bersembunyi di dalam wujud laki-laki yang begitu tampan, yang begitu ramah, baik hati, suka neraktir, royal, kaya raya, dan seterusnya. Nah, itu tempat dan cara setan dalam wujud manusia menyembunyikan dirinya. Ya, kalau dia muncul serem-serem, bagaimana manusia bisa tergoda? Malah lari kan. Nah, jadi ya, ada 3 ciri itu. Ketika orang ketiga yang bersama mantan itu adalah setan yang berwujud manusia. Yang pertama nih ya, menggagalkan orang untuk menikah. Kalau yang belum menikah, bahkan mungkin sudah khitbah, pinangan, tunangan, lamaran, sudah membentuk panitia mantenan, undangan sudah dicetak, sebagian sudah disebarkan undangan kepada saudara-saudara terdekat, kepada tetangga-tetangga, tahu-tahu mantan direbut oleh orang ketiga dan membatalkan pernikahan. Nah, dia tidak mau tuh kalau orang sampai menikah. Ya, dia mau manusia itu bermaksiat terus, berzinah terus. Kalau yang sudah menikah, maka dia mengajukan persyaratan. Kalau ingin bersama dia, maka ceraikan istrimu. Nah, gitu. Karena aku mau menjadi satu-satunya istri bagimu. Kalau kamu mencintaiku, persyaratannya kamu harus menceraikan istrimu. Nah, kenapa itu disebut setan dalam wujud manusia? Untuk menyenangkan hati juragannya. Juragannya setan, bosnya setan, direkturnya setan, itu adalah iblis. Dosa yang paling iblis sukai adalah melihat suami istri bercerai. Makanya yang dia targetkan adalah membuat suami istri ini bercerai.
Ya, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina mra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil mencerai beraikan antara dia dari istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya, nah, itu kalau setannya dalam bentuk wanita cantik, lemah lembut, penyayang, dan seterusnya. Kalau setannya dalam wujud laki-laki yang tampan, menawan, royal, baik hati, suka neraktir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ya sama. Ya, tentu untuk menikahi kan harus bercerai dulu, karena wanita tidak boleh poliandri ya. Dan itu dia tidak peduli itu. Dengan dosa besar menjadi penyebab bercerainya atau bencinya seorang istri kepada suaminya. Ya, waman afsada mar'atan ala zaujiha falaysa minna. Dan barang siapa yang menyebabkan rusaknya hubungan atau merusak hati seorang wanita kepada suaminya, maka kata Rasulullah, falaysa minna, dia bukan bagian dari kami. Ya, kalau bukan bagian dari umat Rasulullah, artinya dia jadi bagian dari iblis kan. Jadi ketika dia keluar dari umat Rasulullah, maka dia menjadi pengikutnya iblis. Nah, maka itu tanda yang paling jelas setan dalam wujud manusia, karena yang dia inginkan adalah perceraian. Kemudian yang kedua, perubahan pada diri mantan terlihat sangat jelas. Dulu mantan saat masih bersama kita ibadahnya tertib, tekun. Sekarang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan seterusnya. Ya, jadi kenapa? Ya pengaruh dari setan tadi. Ya, sehingga ibadah-ibadah jadi terlupakan semua. Nah, itu tanda yang lebih jelas lagi. Dan yang ketiga, mantan jadi pemarahnya luar biasa. Kita mengenal baik mantan dalam waktu yang tidak sebentar. Mantan itu orang yang sabar, luar biasa. Sekarang jadi ngamuan, nesuan, emosional, dan seterusnya. Ya, kenapa jadi emosi? Ya karena setan yang ada bersama dia ini, orang ketiga ini terus manas-manasi. Ya, agar benci, agar bertengkar dengan kita, dan seterusnya. Seperti tadi ya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, dia membisikkan ke dadanya mantan, membisikkan ke dadanya manusia. Bedanya kalau setan dari golongan jin langsung ke dada, kalau setan dari golongan manusia melalui telinga masuk ke dada manusia atau ke dadanya si mantan tadi. Jadilah mantan dibisikkan malas ibadah. Jadilah mantan sekarang pemarah, suka bertengkar, dan seterusnya. Jadi dia selalu pandai itu mengolah segala sesuatu untuk membuat kita dan mantan bertengkar, mengadu domba. Kita posting sesuatu di Facebook ya, kadang-kadang men-share postingan orang saja, bukan postingan kita. Tapi ya, oleh orang ketiga itu digoreng.
ya. Tuh lihat tuh dia posting begitu tuh. Itu dia nyindir kamu. Wah, mantan jadi emosi, jadi langsung telepon, jadi bertengkar dan seterusnya. Nah, jadi jika ada 3 ciri-ciri ini, mantan sekarang bersama setan dalam wujud manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.